Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat dan istiqomah dalam mempelajari bahasa Arab. Sahabat Umar bin Khattab pernah berkata, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena itu adalah bagian dari agamamu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan kembali memulai pelajaran kita bahasa Arab. Nah, pada sesi ini kita akan mulai mengenal al-kalimah. Tanqasimul kalimah, yaitu pembagian kalimat fil arabiyyah di dalam bahasa Arab. Pembagian kalimat atau kata al-kalimah artinya adalah kata. Di dalam bahasa Arab itu ada 3, yaitu ismun, fi'lun, harfun. Isim itu adalah kata benda, fi'lun kata kerja, dan harfun adalah huruf. Isim kata benda, contohnya seperti kitabun, maktabatun. Nah, kitabun, maktabatun. Fi'lun, contohnya seperti kataba, yaktubu, uktub, terdiri dari 3 macam, yaitu fi'il madi, mudhari, dan fi'il amar. Kemudian adalah harfun. Harfun adalah huruf, namun bukan berarti itu termasuk ke semua huruf hijaiyah, melainkan yang dimaksud harfun di sini adalah sebagian dari huruf hijaiyah yang memiliki arti tersendiri, seperti contohnya hamzah. Artinya adalah apakah. Kemudian bi artinya adalah dengan. Oke, selanjutnya pada kesempatan ini kita akan fokus membahas tentang isim dahulu. Adapun fiil, harfun akan kita bahas di sesi selanjutnya. Oke, pada isim atau kata benda yang perlu kita ketahui di sini adalah isim dari segi maknanya, definisinya, dan isim dengan mengenali tanda-tandanya. Oke, pada tahap pertama kita akan mengetahui arti dari isim, al-ismu. Apakah isim itu? Nah, di sini sudah dituliskan definisi dari isim beserta contoh-contohnya. Oke, mari sama-sama kita baca. Al-ismu huwa kullu kalimatin tadullu ala. Al-ismu, isim itu adalah setiap kata yang menunjukkan makna 1. Insan, yaitu manusia. Hayawan, yaitu hewan. Nabat, yaitu tumbuhan atau tanaman. Jamad, yaitu benda-benda. Kemudian makan, yaitu tempat. Zaman, masa atau waktu. Kemudian sifat, yaitu sifat. Jadi isim mempunyai 7 kelompok yang tergolong ke dalam isim. Nah, seperti yang disebutkan di awal, yang pertama adalah isim yang menunjukkan makna insan, manusia, yaitu nama manusia maupun seluruh anggota tubuh di dalam manusia itu dikelompokkan ke dalam isim. Contoh seperti nama manusia Ahmad. Ahmad itu adalah nama manusia atau nama orang. Kemudian anggota tubuh manusia seperti rijlun. Rijlun artinya adalah kaki. Kemudian yang kedua, hayawan. Hayawan yaitu hewan. Nah, hewan, baik nama-nama hewan maupun seluruh anggota tubuh dari hewan itu adalah isim. Contoh, bumah, bumatun, burung hantu. Kemudian mingkorun, mingkorun adalah paruh burung. Mingkorun artinya paruh atau hidung burung. Oke, lanjut kita ke nomor 3, nabat. Nabat ini adalah tanaman atau tumbuhan. Contohnya seperti zahrotun, artinya bunga. Kemudian syajarotun, yaitu pohon. Nah, jadi segala macam tanaman atau tumbuhan itu tergolong ke dalam
isim. Kemudian yang keempat adalah jamad. Jamad ini adalah benda-benda atau bisa kita sebut benda-benda mati seperti sabburah, yaitu papan tulis. Sabburah artinya papan tulis. Papan tulis adalah benda. Kemudian kitab. Kitabun artinya buku. Buku adalah benda, jamad. Kemudian yang kelima masuk kita kepada isim yang menunjukkan makna makanun atau makan, yaitu tempat. Nah, ini seperti nama-nama tempat. Contohnya Korea atau Koreatun, maknanya desa. Kemudian bisa juga nama-nama daerah atau kota seperti Makkah, yaitu kota Makkah. Berikutnya, yang keenam, isim yang menunjukkan zaman, yaitu masa atau waktu. Ya, contohnya seperti syahrun. Syahrun yaitu bulan, seperti bulan Januari, Februari, Maret. Nah, ya, itu adalah termasuk ke dalam isim. Kemudian yang menunjukkan masa bisa juga menunjukkan musim, seperti sobahun yaitu pagi, atau siang, nahar, atau sore, masa. Nah, oke. Selanjutnya, yang terakhir, isim yang menunjukkan makna sifat. Sifat seperti dicontohkan di sini nazifun atau nazif artinya adalah bersih. Atau contoh lain nasyid yang artinya adalah rajin. Nah, jadi inilah 7 pengelompokan, ya. 7 pengelompokan yang termasuk ke dalam isim. Jadi dapat kita simpulkan, dapat kita definisikan, isim itu adalah setiap kata yang menunjukkan makna insan, manusia, hayawan, hewan, nabat, tanaman atau tumbuhan, jamad, benda-benda, makan, tempat, zaman, kemudian sifat, isim yang menunjukkan sifat-sifat. Oke, sudah paham tentang definisi isim. Yang terakhir, berikutnya kita akan masuk kepada tanda-tanda isim. Alamatul ismi, tanda-tanda isim. Nah, di sini saya tuliskan ada beberapa macam tanda-tanda isim, ya, yang harus kita ketahui. Ada 3 tanda isim. Nah, yang pertama dimasuki huruf alif lam. Yang kedua berbaris tanwin. Kemudian nanti ada yang ketiga dimasuki huruf jar. Nah, oke, kita bahas yang pertama. Isim itu dimasuki alif dan lam. Alif lam di awal kata. Contohnya seperti al-qalamu. Nah, sebuah pena. Di sini, ya, di kata ini terdapat diawali dengan alif lam. Nah, ini dia alif dan lam. Jadi, jika ada sebuah kata yang diawali oleh alif lam, maka udah pasti itu adalah isim. Kemudian contoh lain, asy-syajaratu, pohon, sebuah pohon. Nah, lihat, alif lamnya terdapat di awal, alif lam. Maka udah jelas ini adalah isim. Kemudian satu lagi alhamdu, ya, segala puji. Nah, alhamdu, segala puji diawali dengan alif lam, maka udah jelas ini adalah isim. Jadi walaupun ini tidak berbaris nanti, ya, coba kita hapus barisnya. Ya. Jika biasanya ada teks Arab yang dia tidak berbaris, kita ingin tahu itu isim, fi'il atau huruf, tinggal lihat alif lamnya di awal. Kalau ada alif lamnya berarti udah jelas dia isim. Atau kalau teksnya berbaris seperti ini, bisa juga ada tanda isim yang dia berbaris seperti tanwin, letaknya di akhir. Contoh yang kedua. Tanda yang kedua, isim itu bertanwin, berbaris tanwin di akhir kata. Contoh, jamilun. Nah, coba kita perhatikan, tanwinnya terletak di akhir, ya. Tanwinnya terletak di akhir. Jamilun, yang indah, cantik atau bagus. Nah, jadi jika ada sebuah kata diakhiri dengan tanwin, contohnya pun, maka udah pasti itu adalah isim.
Kemudian juga ada contoh masalan. Nah, ini diakhiri dengan baris tanwin yaitu fathah tain. Maka ini adalah isim. Satu lagi Muhammadin. Nah, dalnya berbaris kasroh tain. Nah, berarti ini juga adalah isim karena bertanwin. Coba kita perhatikan sebuah contoh dari ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini akan kita cari ya isim beserta dengan tanda tandanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Nah, coba kita perhatikan, kita lihat sama-sama di mana di antara kata-kata ini yang tergolong ke dalam isim. Dzalika al-kitabu. Nah, al-kitabu adalah isim. Kenapa? Karena diawali dengan alif lam. Diawali dengan alif lam. Katanya diawali dengan alif lam, berarti ini adalah isim. Kemudian ada lagi hudan. Hudan adalah isim. Kenapa? Karena diakhiri dengan baris tanwin, yaitu fathah tain. Ini dia. Maka udah jelas, hudan juga termasuk isim karena diakhiri dengan baris tanwin. Oke, sudah paham. Selanjutnya satu lagi, isim juga dimasuki oleh huruf jar. Nah, untuk itu nanti akan digambarkan huruf jar itu apa dan ada berapa macam huruf jar. Nah, inilah contoh dari huruf-huruf jar. Di sini ada dituliskan sebanyak 9 huruf jar. Nah, di antara huruf jar ini ya, nanti akan ada contoh-contohnya, sebagian dituliskan, dan kita juga harus tahu huruf jar itu apa, dan ini juga menjadi tanda bagi isim. Huruf jar itu adalah huruf yang berfungsi untuk mengkasrohkan isim, yaitu membaris bawahkan isim. Nah, sebelum ke situ, kita akan baca dulu satu persatu jenis-jenis huruf jar. Yang pertama adalah min, artinya dari. Kemudian ila, artinya ke atau kepada. Ala, artinya di atas. An, artinya dari. Fi, artinya pada atau di. Kemudian alba, artinya dengan. Kemudian al-kaf, artinya seperti. Kemudian al-lam, artinya untuk. Dan rubba, artinya banyak. Atau bisa juga dimaknai sedikit. Nah, contohnya seperti contoh dari huruf jar min. Contohnya minal jami'ati. Minal jami'ati. Nah, di mana isimnya? Isimnya adalah al-jami'ah, bukan min. Min ini huruf jar sebagai tanda untuk isim. Jadi isimnya adalah al-jami'ah. Tanda isimnya apa? Dimasuki huruf jar, yaitu min. Minal jami'ah, artinya dari kampus. Kemudian contoh lain seperti ilal masjidi, ke masjid. Ke huruf jar, maka al masjid adalah isimnya. Nah, coba perhatikan. Setiap masuk huruf jar, maka isimnya harus berbaris kasroh. Inilah fungsi dari huruf jar, mengkasrohkan isim, baris akhir dari isim. Nah, makanya dia kasroh, bukan dhammah maupun fathah. Sama juga dengan ini. Ilal masjidi. Dalnya berbaris kasroh, tidak boleh berbaris dhammah, apalagi berbaris fathah. Nah, kemudian, jadi apabila kita mendapati di dalam teks kalimat salah satu dari huruf jar, maka sudah jelas setelah huruf jar itu adalah isim. Oke, bagi teman-teman, ya sudah jelas semua. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti diklik di kolom komentar ya buat pertanyaannya. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya saya akan menjawab melalui video-video selanjutnya. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus video-video pembelajaran kami selanjutnya. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share kepada teman-teman dan saudara-saudara kita semua. Terima kasih.